Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya Rida Sujarwati, guru di SMA Negeri 5 Bagan Sinemba, Provinsi Riau, mata pelajaran matematika. Nah, di video sebelumnya kita telah membahas tentang cara menentukan limit di ketak-hinggaan fungsi aljabar dengan membagi pangkat tertinggi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan limit di ketak-hinggaan fungsi aljabar dengan perkalian sekawan. Untuk lebih memahami, mari kita lihat contoh berikut ini. Kita ke contoh yang pertama, yaitu tentukan nilai dari limit akar X pangkat 2 tambah 3X kurang 1 kurang akar X pangkat 2 kurang 2X tambah 1 dari X menuju tak hingga. Berikut penyelesaiannya. Kita lihat. Limit akar X pangkat 2 tambah 3X kurang 1 kurang akar X pangkat 2 kurang 2X tambah 1 kali 1. Nah, satunya ini nanti kita ganti menjadi bentuk sekawan dari X pangkat 2 tambah 3X kurang 1 kurang X pangkat 2 kurang 2X tambah 1. Apa bentuk sekawannya? Inilah dia bentuk sekawannya. Akar X pangkat 2 tambah 3X kurang 1 di sini tambah. Kalau di sini kurang, bentuk sekawannya jadi tambah atau plus ya. Nah, kalau di sini plus atau tambah, bentuk sekawannya di sini jadi kurang. Nah, jadi akar X pangkat 2 tambah 3X kurang 1 tambah akar X pangkat 2 kurang 2X tambah 1 per akar X pangkat 2 tambah 3X kurang 1 tambah akar X pangkat 2 kurang 2X tambah 1. Nah, ini adalah bentuk sekawan dari akar X pangkat 2 tambah 3X kurang 1 kurang akar X pangkat 2 kurang 2X tambah 1. Ya, bisa dipahami ya, bisa melihat bentuk sekawannya. Nah, kemudian kita kalikan di sini. Akar X pangkat 2 tambah 3X kurang 1 dikurang akar X pangkat 2 kurang 2X tambah 1 kali dengan akar X pangkat 2 tambah 3X kurang 1 tambah akar X pangkat 2 kurang 2X tambah 1. Itu hasilnya adalah akar X pangkat 2 tambah 3X kurang 1 kuadrat ya, dikurang dengan akar X pangkat 2 kurang 2X tambah 1 kuadrat per akar X pangkat 2 tambah 3X kurang 1 tambah akar X pangkat 2 kurang 2X tambah 1. Nah, kemudian hasilnya ini kalau akar dikuadratkan, maka hasilnya adalah bilangan yang ada di dalam akar itu sendiri ya. Jadinya X pangkat 2 tambah 3X kurang 1 kurang X pangkat 2 kurang 2X tambah 1 per akar X pangkat 2 tambah 3X kurang 1 tambah akar X pangkat 2 kurang 2X tambah 1 hasilnya. Nah, ini kita buka kurungnya. Kemudian yang sejenis kita jumlahkan atau kita kurangkan ya. Di sini ada X pangkat 2 kita kurang dengan X pangkat 2. 3X kita kurang dengan 2X baru min 1 kita tambah dengan 1 per akar X pangkat 2 tambah 3X kurang 1 tambah akar X pangkat 2 kurang 2X tambah 1. Hasilnya limit 5X kurang 2 per akar X pangkat 2 tambah 3X kurang 1 tambah akar X pangkat 2 kurang 2X tambah 1. Nah, sampai di sini kita selesaikan dengan cara pembagian pangkat tertinggi. Ya, lihat pangkat tertinggi ya.
pangkat tertinggi untuk yang tidak di dalam akar itu adalah X ya. Pangkat tertinggi untuk yang di dalam akar itu adalah X kuadrat. Nah, lihat. Maka menjadi seperti ini. Jadinya limit 5X per X dikurang 2 per X. Baru kemudian per akar. X pangkat 2 per X pangkat 2 tambah 3X per X pangkat 2 kurang 1 per X pangkat 2 tambah akar X pangkat 2 kurang 2X per X pangkat 2 tambah 1 per X pangkat 2. Oke, hasilnya menjadi limit 5 dikurang 2 per X per akar 1 tambah 3 per X dikurang 1 per X kuadrat tambah akar 1 kurang 2 per X tambah 1 per X pangkat 2 dari X menuju tak hingga. Nah, kalau udah seperti ini, baru kita substitusikan nilai tak hingganya atau batas X-nya ya. Jadi 5 dikurang 2 per tak hingga per akar 1 tambah 3 per tak hingga kurang 1 per tak hingga kuadrat tambah akar 1 kurang 2 per tak hingga tambah 1 per tak hingga kuadrat sama dengan 5 dikurang 0 per akar 1 tambah 0 kurang 0 tambah akar 1 kurang 0 tambah 0. Maka hasilnya sama dengan 5 per akar 1 tambah akar 1 sama dengan 5 per 1 tambah 1 sama dengan 5 per 2. Maka hasil dari limit akar X pangkat 2 tambah 3X kurang 1 kurang akar X pangkat 2 kurang 2X tambah 1 dari X menuju tak hingga itu hasilnya adalah 5 per 2. Semoga dapat dipahami ya. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu tentukan nilai dari limit X menuju tak hingga. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Tentukan nilai dari limit akar 3X pangkat 2 tambah 2X tambah 1 kurang akar 3X pangkat 2 kurang X kurang 1 dari X menuju tak hingga. Penyelesaiannya yaitu, lihat, sama dengan, nah, kalau tadi kita selesaikan dengan cara manual ya, kita selesaikan dengan mencari bentuk sekawan dari bentuk akarnya. Nah, ini ada cara cepatnya. Cara cepatnya bagaimana? Cara cepatnya yaitu, perhatikan di sini. Nah, sekarang kita ke cara cepat menyelesaikan limit tak hingga bentuk akar. Ini khusus bentuk akar ya. Nah, cara cepatnya bagaimana? Kita lihat. Jadi kalau kita temukan limit bentuk akar seperti ini. Di sini ada limit akar AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang akar AX kuadrat tambah QX tambah R. Maka selain dengan cara manual, cara cepatnya yaitu B dikurang Q per 2 akar A. Lihat, B di sini adalah koefisien dari variabel X yang ada di akar pertama ini ya, akar yang di ruas kiri. Kemudian dikurang Q di sini adalah bentuk akar koefisien dari variabel X dari bentuk akar yang ada di ruas kanan per 2 akar A. Akar A ini dia, A-nya adalah koefisien dari variabel X pangkat 2 ya. Jadi ini cara cepat ini bisa digunakan kalau dia koefisien A kuadrat, koefisien X kuadrat yang ada di ruas kiri itu sama dengan koefisien
dari X kuadrat yang ada di ruas kanan. Ya, ini dia. Maka kita selesaikan contoh yang kedua dengan cara cepat. Yuk kita perhatikan contoh yang kedua. Tentukan nilai dari limit akar 3x pangkat 2 tambah 2x tambah 1 dikurang akar 3x pangkat 2 kurang x kurang 1. Berikut penyelesaiannya. Perhatikan di sini A-nya berapa? A-nya 3, B-nya berapa? B-nya 2. Q-nya itu sama dengan negatif 1. Maka langsung saja B dikurang Q per 2 akar A. B-nya tadi 2 dikurang Q-nya tadi min 1. Sekarang kita ke penyelesaian dari contoh yang kedua dengan menggunakan cara cepat ya. Perhatikan di sini contohnya tadi limit akar 3x pangkat 2 tambah 2x tambah 1 kurang akar 3x pangkat 2 kurang x kurang 1. Nah, A-nya di sini sama dengan 3, B-nya sama dengan 2, Q-nya sama dengan negatif 1. Nah ya. Nah, sekarang kita masukkan tadi rumus cara cepatnya B dikurang Q per 2 akar A. B-nya tadi 2 dikurang Q-nya negatif 1, baru kemudian per 2 akar 3. Oke, nah sama dengan 2 kurang negatif 1 jadi 2 tambah 1 per 2 akar 3. Jadi 2 tambah 1 itu 3 per 2 akar 3. Karena di sini penyebutnya masih bilangan akar, maka kita rasionalkan ya. Kita rasionalkan dengan mengalihkan akar 3 per akar 3 sama dengan 3 akar 3 per 2 kali 3. Ini 2 kali 3. Ini dari akar 3 kali akar 3 itu kan 3 ya. Sama dengan 3 akar 3 per 6. Maka jadinya 3 per 6 itu bentuk dari sederhananya adalah setengah akar 3 ya. Sama-sama kita bagi 3. Jadinya akar 3 per 2 atau setengah akar 3. Nah, itulah tadi hasil dari limit akar 3x pangkat 2 tambah 2x tambah 1 dikurang akar 3x pangkat 2 kurang x kurang 1 dari x menuju tak hingga hasilnya adalah 1 per 2 akar 3. Semoga dapat dipahami ya. Sekarang kita ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, tentukan nilai dari limit x kurang 2 kurang akar x pangkat 2 kurang 4x tambah 4 dari x menuju tak hingga. Berikut penyelesaiannya. Nah, untuk menyelesaikan limit dengan bentuk seperti ini, maka yang x kurang 3 ini kita ubah dulu menjadi dalam bentuk akar. Ini kan belum dalam bentuk akar ya. Ini kita ubah dulu dalam bentuk akar. Maka jadinya limit akar x kurang 3 kuadrat. Sebenarnya kalau ini kita selesaikan hasilnya menjadi x kurang 3 ya. Karena akar kalau dikuadratkan itu hasilnya adalah bilangan yang di dalam akar itu sendiri. Jadi limit akar x kurang 3 pangkat 2 kurang akar x pangkat 2 kurang 4x tambah 4 dari x menuju tak hingga. Nah, hasil dari x kurang 3 pangkat 2, ini jadinya limit akar x pangkat 2 kurang 6x tambah 9 kurang akar x pangkat 2 kurang 4x tambah 4 dari x menuju tak hingga. Nah, kalau udah bentuk seperti ini, baru bisa kita selesaikan dengan cara perkalian sekawan atau dengan cara cepatnya. Nah, berikut cara cepatnya. Di sini A-nya 1 ya, B-nya negatif 6, kemudian Q-nya sama dengan negatif 4. Maka B kurang Q per 2 akar A-nya menjadi negatif 6 kurang negatif 4 per 2 akar 1. Hasilnya min 6 kurang min 4 tadi itu min 2, baru per 2 kali akar 1 itu 2, jadinya negatif 1. Semoga dapat dipahami ya.
Demikianlah pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Nantikan video pembelajaran materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.